Jakarta menghadapi ancaman yang tak kasat mata, namun terjadi setiap hari. Permukaan tanah di ibu kota perlahan turun, sementara permukaan laut terus naik. Kombinasi keduanya membuat Jakarta dalam situasi darurat. Jakarta menjadi kota dengan laju penurunan tanah tercepat dibanding kota-kota pesisir lain di dunia. Penurunannya dari 5-12 cm per tahun. Angka ini jauh di atas Bangkok yang hanya 1 hingga 3 cm. Ho Chi Minh 1 hingga 2 cm, Shanghai 1 hingga 2 cm, bahkan New Orleans hanya setengah hingga 1 cm setiap tahun. Ada sejumlah faktor mempercepat turunnya permukaan tanah di Jakarta, mulai dari sumur bor air tanah, gedung-gedung beton, kenaikan muka laut, hingga beban penduduk yang semakin bertambah. Menurut data Badan Informasi Geospasial, setelah tahun 2017, Jakarta mengalami perlambatan laju penurunan tanah yang tadinya 10 cm setiap tahun menjadi sekitar 6 cm per tahun. Nilainya pun ada yang mencapai lebih dari 10 cm per tahun. 10 cm per tahun artinya 10 tahun kan 1 meter. Nah, setelah tahun 2017 gitu ya, sampai dengan 2024, katakanlah yang terbaru itu data kami hasil olahan, itu menunjukkan di bagian utara itu cenderung sudah mulai menurun. Apa yang dimaksud menurun? Kalau dulu tadi dikatakan ada yang 10 cm lebih, bahkan 15 cm per tahun, sekarang itu mungkin sekitar 6 cm, tentu masih besar. Meski lajunya menurun, penurunan tanah di Jakarta masih tergolong sangat besar dan berbahaya dalam jangka panjang. Berdiri di tahun 1996 dan terkena serangan banjirop di kurang lebih tahun 2000-an, beginilah kondisi Musola Waladuna di kawasan Jakarta Utara di tahun ini, tahun 2026. Artinya selang 20 tahun. Nah, musola ini akan menjadi saksi bisu bahwa benar adanya penurunan tanah di kawasan Jakarta. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa masalah penurunan tanah ini menjadi masalah yang serius. Meskipun di tahun ini Jakarta mengalami penurunan angka penurunan tanahnya, namun tetap masalah penurunan tanah menjadi masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui sejumlah titik pesisir kini harus ditangani dengan serius, baik jangka pendek dengan pembangunan tanggul mitigasi hingga jangka panjang yakni pembangunan giant seawall. Dan diantaranya dalam waktu jangka pendek ini kita memastikan 5 titik di mana kemudian ya celah masuknya air rob itu masih ada. Ya, misalkan ya yang ada di di Pantai Mutiara, kemudian di kawasan Ancol, kemudian yang ada juga di RE Matainata, di Kalibaru, ya, di Muara Angke. Itu kita terpaksa membangun tanggul mitigasi. Tanggul mitigasi itu tanggul yang kemudian ya sebetulnya ya dalam rangka kedaruratan. Ya, dibangun tanggul sehingga air lautnya ya bisa kita cegah masuk, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Selama tanahnya turun terus kemudian air laut naik, suatu saat itu akan terlewati, dan itu yang juga yang terjadi dengan tanggul NCICD fase A yang sudah dibangun sejak tahun 2012. Dibangun tapi turun terus air laut naik gitu kan. Nah, jadi tanggul mitigasi yang sedang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu hanya ya upaya sementara, tidak permanen. Yang permanen itu adalah ya tanggul lepas pantai yang kita sebut dengan giant seawall. Jika masalah penurunan tanah tidak diatasi secara serius, Jakarta tenggelam bukan hanya menjadi soal ancaman, melainkan menjadi bom waktu yang hanya tinggal hitungan waktu. Upaya pembenahan tata air, pengendalian eksploitasi air tanah, dan juga perlindungan pesisir menjadi persoalan penting agar Jakarta tidak hilang di telan laut. Tim Liputan CNN Indonesia.